Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Septiana Darmawan dari kelas Farmasi C 2020 akan mempresentasikan tentang sediaan krim. Prinsip sediaan krim. Krim merupakan emulsi semi-solid yang mengandung air dan volatil lebih dari 20% atau hidrokarbon kurang dari 50%. Krim terdiri dari dua jenis, yaitu emulsi air di dalam minyak atau water in oil dan emulsi minyak di dalam air atau oil in water. Krim memiliki sifat melembabkan dan mengandung emollient dibandingkan dengan salep. Krim memiliki sifat oklusif yang lebih rendah. Secara kasat mata, krim tampak opek atau buram, kental dan sebagian besar mengalami evaporasi ketika dioleskan ke kulit. Definisi krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Dan yang terakhir, menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dimaksudkan untuk pemakaian luar. Penggolongan sediaan krim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tipe oil in water atau minyak dalam air, yaitu minyak yang terdispersi dalam air. Pembuatan krim ini sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan atau jenis lemak yang amphiphil, yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemah lebih populer. Contohnya, vanishing cream. Yang kedua ada tipe water in oil atau air dalam minyak, yaitu air yang terdispersi dalam minyak yang mengandung zat pengemulsi yang spesifik seperti adipsane, ester asam lemak dengan garam asam lemak dengan logam bervalensi 2. Contohnya, cold cream. Untuk basis sediaan krim dibagi menjadi 4. Yang pertama ada basis hidrokarbon atau bersifat lemak, tidak terabsorpsi melalui kulit dan bersifat emollient. Contoh, vaselin alba, vaselin flava, dan parafin cair. Yang kedua, ada basis absorpsi atau basis serap yang bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air. Contohnya, lanolin. Dan yang ketiga, basis yang larut dalam air, yaitu mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, dan tidak mengiritasi. Contohnya, PEG atau polyethylene glycol. Dan yang terakhir, ada basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini paling banyak digunakan sebagai basis krim larut dalam air. Terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi tipe minyak dalam air. Contohnya vanishing cream. Untuk komposisi sediaan krim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan dasar, contohnya seperti asam stearat, adipslane, parafin liquid, dan juga aqueous. Dan yang kedua ada zat aktif yang digunakan sebagai bahan aktif di sediaan krim. Dan yang ketiga ada zat tambahan seperti zat pengemulsi, zat pengawet, zat pewangi, dan pewarna. Untuk metode pembuatan sediaan krim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode peleburan, dilakukan dengan mencampurkan semua atau beberapa komponen sediaan krim menjadi satu sehingga semua komponennya melebur. Lalu campuran didinginkan dengan pengadukan secara konstan hingga campuran mengental. Yang kedua ada metode emulsifikasi. Metode emulsifikasi ini digunakan untuk pembuatan sediaan krim dengan tipe minyak dalam air. Metode pembuatannya membutuhkan suatu surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dari campuran sediaan krim. Ketiga, ada metode triturasi, yaitu zat aktif dan zat pembantu dicampur dengan sedikit basis, setelah itu baru dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Kemudian, dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut. Untuk cara pembuatan sediaan krim, biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Berlaku untuk semua larutan berair yang tahan panas. Kemudian larutan berair tersebut secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur harus dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran tersebut mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya,
dengan peleburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dengan fase cair. Untuk pengemasan dan penyimpanan sediaan krim, untuk penyimpanannya yaitu disimpan pada wadah tertutup baik dan pada tempat yang sejuk. Untuk pengemasannya sama saja seperti salep, yaitu dalam pot salep atau botol atau tub berwarna gelap. Fungsinya apa? Karena untuk melindungi sediaan krim tersebut dari cahaya. Penandaan sediaan krim, penyerahan suatu obat, baik obat bebas terbatas, maupun obat untuk pemakaian luar harus dilengkapi dengan etiket. Untuk etiket sediaan krim yang digunakan yaitu etiket yang berwarna biru dengan tulisan yang tertera yaitu obat luar. Kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Kelebihannya yaitu mudah menyebar rata dan praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air terutama tipe minyak dalam air, cara kerja langsung pada jaringan setempat, tidak lengket terutama tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin terutama tipe air dalam minyak, dan bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu mudah kering dan mudah rusak terutama tipe air dalam minyak, sulit pada proses pembuatannya, gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya yang tidak pas, mudah lengket terutama tipe air dalam minyak, dan pembuatannya harus secara aseptik. Selanjutnya, untuk sediaan pasta. Prinsip sediaan pasta. Pasta yaitu sediaan semi padat yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk yang bertujuan untuk pemakaian luar atau suatu salep yang tebal yang digunakan untuk penutup atau pelindung bagian kulit yang diberi. Definisi pasta, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago atau sabun. Digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Untuk penggolongan sediaan pasta sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pasta berlemak, yaitu suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Contohnya, Jingci pasta atau dalam Formularium Nasional 1978. Ada juga pasta kering, yaitu suatu pasta bebas lemak yang mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Ada pasta pendingin, yaitu campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair dikenal dengan salep 3 darah. Dan yang terakhir ada pasta dentifrice atau pasta gigi, yaitu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk pembersih gigi. Basis sediaan pasta dibagi menjadi 4. Yang pertama ada basis hidrokarbon atau yang bersifat lemak, tidak terabsorpsi melalui kulit dan bersifat emulien. Contoh, vaselin untuk pasta zinc dan parafin cair untuk pasta aluminium. Yang kedua ada basis absorpsi atau basis serap yang bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air, contohnya lanolin. Yang ketiga ada basis air, yaitu yang mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, dan juga tidak mengiritasi. Contohnya PEG atau polyethylene glycol. Dan yang terakhir ada basis air miscible, contohnya salep beremulsi. Untuk komposisi sediaan pasta juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zat aktif atau zinc oxide, sulfur, dan lain-lain. Yang kedua ada basis atau pembawa seperti basis hidrokarbon, basis absorpsi, basis air, dan basis air miscible. Dan yang ketiga ada zat tambahan seperti zat pengawet, antioksidan, zat pengemulsi atau emulsifier, zat penstabil, dan juga humektan. Metode pembuatan sediaan pasta dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode peleburan, yaitu beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Dan yang kedua ada metode pencampuran, yaitu komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang homogen tercapai. Untuk pengemasan dan penyimpanan sediaan pasta, penyimpanannya disimpan pada wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, dan pada tempat sejuk atau pada suhu kamar.
Untuk pengemasannya disimpan dalam pot salep atau botol atau tube ataupun saset. Untuk penandaan sediaan pasta sama seperti sediaan krim di atas, yaitu menggunakan etiket yang berwarna biru, yang mana etiket tersebut memberikan informasi mengenai obat yang akan digunakan. Kelebihan dan kekurangan sediaan pasta. Kelebihannya yaitu mengikat cairan sekret atau eksudat, lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep, dan tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Untuk kekurangannya yaitu dapat menyebabkan iritasi kulit, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dan yang terakhir, yaitu konsentrasinya lebih kental daripada salep dan kurang meresap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.